Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Febriani dengan NPM 2126 dari kelas TIK 20. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu G20. G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Dan aksi nyata G20 untuk transisi energi yang berkelanjutan, salah satunya itu adalah dengan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan mengembangkan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan. G20 ini memiliki peluang dan manfaat di Indonesia. Yang pertama itu hadirnya insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif non-fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang tidak terkait langsung dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan APBN. Yang kedua, dibangunnya ekosistem industri berbasis renewable energy. Energi terbarukan atau energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, bulan, geotermal, dan biomasa. Pada tahun 2006, sekitar 18% konsumsi energi dunia berasal dari sumber-sumber energi terbarukan, dan jumlah ini cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada industri elektrik venisol yang ramah lingkungan. Pemerintahan memastikan untuk menjalani komitmen dan menggunakan energi bersih sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dapat diwujudkan dengan penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi. Produsen otomotif pun saat ini banyak yang berlomba-lomba meluncurkan kendaraan ramah lingkungan. Konsep kendaraan ini juga bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim akibat emisi karbon. Untuk itu, industri otomotif terus berinovasi menawarkan kendaraan dengan mesin yang menghasilkan emisi gas buang rendah sekaligus hemat energi, yaitu seperti mobil yang berbasis listrik. Eh, Selain peluang dan manfaat transisi energi di Indonesia, ada juga tantangan dalam menerapkan transisi energi di Indonesia sendiri. Yang pertama itu masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai salah satu sumber energi yang ramah lingkungan. Dan belum banyak sektor industri swasta ataupun pemerintahan yang menggunakan energi baru terbarukan sebagai sumber energi. Yang kedua itu, tantangan yang lainnya itu transisi energi ini membutuhkan biaya yang besar untuk menerapkan pengadaan peralatan atau teknologi yang dibutuhkan dalam menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Selain peluang dan tantangan transisi energi di Indonesia, perlu ada juga peluang dan manfaat adanya KTT yang dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama itu, presidensi G20 di tengah pandemik membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang kedua, momentum presidensi hanya terjadi satu kali setiap generasi, yaitu 20 tahun sekali, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambahan bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Yang keempat, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia. Yang kelima, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia yang juga dapat memrepresentasikan negara berkembang lainnya. Yang keenam, Indonesia dapat mengkonsentrasi pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Yang ketujuh, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.